kita rapikan lagi, pergeseran itu masih bisa kita menautkan tulang yang pecah tadi. Tempurung lutut yang pecah ini bisa disatukan, tapi harus bertahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, saya doakan semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan usia, diperbanyak harta benda oleh Allah yang Maha Kuasa, kemudian semoga berkah dalam setiap hela nafas, diselamatkan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pada video kali ini saya sekedar berbagi pengalaman. Begitu banyaknya benturan di lutut. Jadi kalau benturan di lutut bisa karena jatuh dia dalam kondisi lutut ini terlipat. Ada juga yang membentur aspal, ada yang membentur lantai. Nah ini kemudian ada juga yang membentur ini pinggiran jembatan itu, karena dia mengaku bahwa dia itu berusaha melewati jembatan namun ada dua mobil, jadi akhirnya dia terlalu minggir, jadi sisi jembatan dia hajar, ini pecah menjadi 3. Nah kemudian dibawa ke rumah sakit, ini bengkaknya sudah segini, jadi tidak ketahuan lagi mana batok lutut, tempurung lutut yang pecah tadi karena ke bengkak yang sedemikian rupa. Terus kemudian di ronsen pecahan ini, batok lutut, tempurung lutut ini tidak bisa disatukan, harus diganti dengan sintetis. Terus dia bilang kalau sintetis apakah bisa permanen? Dokternya ortopedi mengatakan tidak permanen. Terus kemudian si bapak itu cerita kepada saya bilang kalau diganti Anda itu seorang pemborong. Bagaimanapun kalau suatu saat jeda waktu kerja Anda pemborong bangunan, Anda harus membantu masang lantai. Kalau ini sintetis kekuatannya biasanya 6 bulanan, itu pengetahuan sesuai pengalaman saya. Cuman kalau mau disatukan, yang penting itunya kuat, nahannya. Karena ini harus saya kumpulkan. Pertama saya harus ngempeskan ini area yang bengkak, minum obat anti radang segala, kemudian saya kasih sirih wulung dan juga sirih merah untuk menghilangkan pembengkakan peradangannya. Nah setelah itu selesai, itu baru setelah kita radangnya kempesnya itu nggak bisa sampai segini, tapi kita cari kerak dikumpulin. Setelah dikumpulin begini, batok lutut, tempurung lutut yang pecah ini berusaha saya satukan dikit demi sedikit. Kemudian saya mencari kelapa yang paling mudah, di mana batoknya kelapa muda yang paling mudah, di mana batoknya itu gampang dilenturkan atau dibentuk. Nah setelah ini saya tipiskan terus menerus, sini saya tahan dengan paralon yang sudah dibelah. Baru nah posisi yang seperti ini masih kurang, bagaimana dia supaya menyatu lagi. Nah kemudian setelah ini saya kumpulkan, saya menggunakan batok yang sudah saya bentuk untuk menutup ini. Nah ini saya ikat kemari dengan ikatan yang tidak ketat, sebab kalau ketat darah yang mengalir ke sini ketahan, itu nanti kejadiannya ini bengkaknya membiru, sama seperti orang yang kena hipotermia terpaksa dipotong kaki bawah. Nah setelah kita beginikan, kita ikat atas ke bawah. Nah ini kita pertahankan, ini pakai karet yang longgar, dan saya ingatkan kepada beliau, bisa nggak nahan ini sampai 10 hari atau 9 hari. Artinya segala aktivitas dalam posisi ini tidak boleh bergerak kaki. Jadi dia mau maaf ngomong, mau BAB, makan, kencing, semua ada di situ. Dia bilang bisa, daripada saya hilang batok lututnya dan kemudian diganti sintetis, nggak bisa permanen. Akhirnya saya ikat begini, 10 hari kemudian saya kontrol dan saya lepas, karena ini udah kempesnya udah lumayan banyak.
Nah ini mulai kelihatan nyatu, tapi masih kurang nyatu karena usianya pada saat itu 35 tahun, itu butuh waktu 2 bulan supaya, dan dia harus bantu kalsium yang sehari minumnya 2 kali, kemudian dibantu dengan vitamin D yang dosisnya yang 1000 gram. Nah itu dia minum itu sambil berjemur, karena dia memang adanya di posisi ini nggak susah, dia digotong, bergeser, kita rapikan lagi. Pergeseran itu masih bisa kita menautkan tulang yang pecah tadi. Tempurung lutut yang pecah ini bisa disatukan, tapi harus bertahap. Kalau awalnya bunyinya krek dan sakitnya setengah mati, karena saya pijat di ruangan tadinya ya, dari dapur sampai ke ruangan depan bergeser terus dia, dan aduh-aduhnya udahlah nggak bisa dibayangkan. Setelah 2 bulan ini pecah batok lutut, tempurung lutut ini dia mulai bertaut rapat. Saya butuh waktu, saya bilang kepada beliau sekitar 15 hari lagi supaya dia tersambung sempurna. Setelah ini udah mulai tersambung sempurna 75 hari, ini baru saya kendor-kendorin supaya dia bisa menekuk, karena dia menekuk begini sepanjang siang sepanjang malam itu 60 hari lebih gitu, maka dia bisa sembuh sempurna. Terus pertama dia sembuh, saya anjurkan tuh naik turun tangga. Nah kemudian jongkok, mulai perlahan sampai jongkok yang benar-benar bertaut antara ini dengan ini. Nah kira-kira 80 hari itu udah normal. Terus dia jongkok seperti mirip posisi orang masang ubin, bagaimana sih ya, seperti itu. Dia bilang masih ada nyeri sedikit, saya rapiin lagi wilayah ini sampai kemudian dia benar-benar sembuh. Dan itu buat saya sih, kesembuhan itu murni semua karena pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan saya gembira dia sembuh. Dan sampai sekarang pun jika bertemu dengan saya, dia suka ketawa dan meluk saya. Nggak tahu, kata dia, saya terima kasih, aturan saya jadi batoknya ini nggak ada, katanya ganti sintetis. Tapi kenyataannya bisa sembuh, itu yang dia senang banget itu. Saya bilang bersyukurlah sama Tuhan. Nah kemudian setelah itu ya itu pasien-pasien dia misalnya anak buahnya jatuh dari lantai 2, lantai itu mah dia datang ke saya minta tolong. Mana-mana yang kalau tulang yang nggak menonjol, tidak menembus ke daging, saya masih bisa tolong, masih mau bantu. Karena kalau saya terlalu rumit, tulang patah pecah nembus ke daging, itu saya butuh fokus yang lebih banyak. Sementara saya bukan ngurusin tulang aja, jadi terapi saraf, terapi benturan, terapi saraf kejepit, terapi stroke, yang paling banyak stroke. Jadi demikian ya, semoga video ini ada manfaatnya bagi Anda sekalian. Jadi kalau Anda jatuh jangan atau pecah ini langsung buru-buru ganti sintetis, karena itu sintetis kalau banyak aktivitasnya Anda itu sehari-harinya banyak jongkok ya, nggak dalam waktu lama ini udah loncer, udah harus dibuang, ganti lagi sintetis yang baru. Demikian, semoga video ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Semoga Anda tetap sehat, murah rezeki. Kemudian mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.